Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. I'm very happy to meet you today. And this morning, we are going to study English together with me, Ma'am Sabriani. Live from Studio Andalan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, this is English class in Smart Course. Generasi smart berkarakter, cerdas ki. Well, students, how are you today? I hope you are in a good condition, are given health by Allah, and then I want to say greeting also for all Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih telah bekerja sama dalam program Smart School ini. Well, students, I believe that you have learned about news item by looking at this background. You have learned about news item in previous meeting with my friends, and today we are going to study about how to write news. Okay, let's have a look this picture. I believe that you have seen this on TV maybe. Ya, jadi Ibu yakin Ananda semua familiar dengan gambar ini, breaking news. Biasanya ini kita lihat di televisi, menyampaikan informasi-informasi penting secara singkat, satu atau dua berita saja dalam satu kali occasion. Nah, berita ini disampaikan tidak hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri, dan kita dengan mudah bisa mengakses berita ini dari manapun dengan kecanggihan teknologi, bahkan dari tangan Ananda sendiri from your smartphone. Okay, and then how about this one? My question is, do you like reading news? Apakah Ananda menyukai untuk membaca berita atau baik melalui menonton berita atau membaca berita dari manapun sumbernya? Nah, berita bisa kita dapatkan melalui surat kabar ataupun menonton televisi. Okay, I hope you enjoy reading news or watching news, yeah, because that's very important to see. Okay. Today's learning objective is you are expected to be able to write news. Jadi, pertemuan kali ini Ananda diharapkan mampu untuk menuliskan sebuah berita. Ananda sudah tahu teorinya? Nah, mari kita review. Pertama kali kita akan review kembali materi-materi yang sudah kita pelajari, ya. Karena ini terkait dengan menulis berita. Jadi, step pertama ketika kita ingin menulis berita adalah menanyakan pada diri kita, what are you going to write? Apa yang akan Ananda tulis? We are going to recall our material, mengulang kembali materi terkait dengan news item untuk memperkuat dasarnya, kemudian akan memudahkan kita untuk menulis berita nanti setelah step pertama ini. Okay, let's have a look. Okay, what is actually news item? News item is a text that informs the readers about newsworthy or important event of the day. Jadi berita itu adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang newsworthy. Newsworthy itu adalah
kita menyatakan sebuah berita itu layak untuk diberitakan. Sangat penting, ya. Kemudian important event of the day. Jadi ada kejadian penting dalam satu hari, kita ingin menyampaikannya kembali, maka itu adalah news item. News item is a specific information or news. Dia adalah informasi khusus. Kenapa dikatakan dia spesifik? Karena tidak semua kabar itu bisa menjadi berita. Ya, harus yang newsworthy, yang layak untuk diberitakan dan penting. Important event of the day. Now, let's have a look the social function. Every text in English or in bahasa, semua teks dalam bahasa Inggris ataupun di bahasa itu memiliki social function. Dan ketika kita sudah memahami apa fungsi sosial dari teks tersebut, maka akan sangat memudahkan untuk menjawab soal-soal yang terkait dengan social function atau teks panjang dalam soal-soal tersebut. Let's have a look. Nah, pertanyaan dari social function dari news item. Okay, to inform the readers, to inform and tell the readers about important and up-to-date events. Jadi dia menginformasikan kepada pembaca tentang hal-hal penting dan up-to-date events. Ketika Nanda menemukan sebuah teks, pertanyaannya adalah, what is the social function? Jadi pertanyaannya, what is the social function? Apa fungsi sosial dari teks tersebut? Atau mungkin yang ditanyakan adalah the purpose of the text. Tujuan penulisan teks itu apa? Tujuan teks itu dibuat apa? Nah, untuk news item, kata kuncinya adalah to inform, untuk memberikan informasi. Ya, jadi semua jenis teks itu punya clue atau kata kunci dari social function. Khusus untuk news item, kata kuncinya adalah to inform, memberitahukan atau memberikan informasi, and tell the readers or listeners, menceritakan kepada pembaca atau pendengar tentang important events, important and up-to-date events. Jadi kita menceritakan hal yang baru saja terjadi, kekinian, ya, up-to-date. Nah, in informing ada catatan penting, we must be objective. Dalam menyampaikan sebuah berita, kita harus objektif and not reflect our personal opinion, tidak menggambarkan pendapat diri kita terhadap berita itu. Jadi kita harus objektif, tidak pakai perasaan kalau buat berita. Ya, kemudian remain cool all the time. Jadi tetap harus kalem, tenang dalam menyampaikan berita atau menulis berita, karena kita harus objektif. Itu catatan pentingnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah social function, nah kita akan melihat the generic structure. Bagian-bagian dari berita itu apa saja. Ini akan memudahkan Ananda untuk membuat sebuah teks berita yang baik karena sudah tahu bagian-bagiannya. So, the generic structures of news items are, the first is, ketika Ananda menemukan sebuah teks, biasanya itu ada yang punya judul, ada yang tidak punya judul. Di sini Ibu hanya mencantumkan 3, tapi sebenarnya dia punya headline. Headline, ya. Jadi bagian atas itu adalah headline. Judulnya apa? Ya, itu the heading of an article, judul dari artikel tersebut. Kemudian bagian selanjutnya adalah newsworthy event. Apa itu newsworthy event? Kemudian apa itu background event and what is source actually? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Let's have a look. Nah, newsworthy event itu adalah tell the event in a summary form. Jadi, newsworthy event adalah bagian dari berita yang menceritakan event, kejadian dalam bentuk ringkasan. Ringkasannya apa saja? Nah, dia mencakup pertama, who was involved, siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Dan yang kedua, what exactly happened, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, where did happen, di mana dia terjadi, and the last one is when did happen. Jadi newsworthy itu memuat siapa, apa, kapan, dan di mana. Ya. Dan kemudian catatan pentingnya adalah, by reading the newsworthy event, people have basic information about the news. Jadi dengan membaca bagian newsworthy event saja,
Orang-orang sudah punya informasi dasar terkait dengan berita. Orang yang tertarik dengan berita Ananda, maka akan membaca keseluruhannya. Namun orang yang mungkin buru-buru tapi mau tahu, cukup dengan membaca newsworthy, orang tersebut sudah tahu, oh isi teksnya ini seperti ini, isi beritanya ini terkait dengan hal ini. Ya, jadi dengan melihat newsworthy event, orang sudah memahami berita kita itu tentang apa? In a summary form, karena isinya tentang simpulan dari keseluruhan isi teks atau isi berita. Kemudian, the position, posisi dari newsworthy event itu adalah first paragraph. Ketika disajikan sebuah berita terdiri dari beberapa paragraf dan singkat-singkat, maka yang menjadi paragraf pertamanya adalah newsworthy event atau at the beginning of an article. Terkadang juga ketika dia berbentuk paragraf yang panjang, maka dia kalimat satu pertama atau keduanya itu adalah bagian dari newsworthy eventnya. Ya, jadi dia in summary form. Kemudian selanjutnya, ada strategy for good newsworthy event. Apa yang harus kita perhatikan lagi terkait dengan newsworthy event? Pertama, keep it short, usually one sentence. Dan disarankan kita menuliskannya dalam satu kalimat saja, tapi sudah memuat 4 tadi, nak. What, who, when, and where. Ya, keep it short. And the second one is additional information can be put in the body of the news. Jadi kalau ada lagi yang ingin disampaikan selain 4 itu, kita bisa mencantumkannya di kalimat selanjutnya, di bagian the body of the paragraph, di bagian yang kedua. Kemudian, use interesting words, menggunakan kata yang menarik. But keep it short, kembali ditekankan, singkat saja, and stick to who, what, where, and when. Jadi karena dia bagian atasnya, dia memuat informasi penting dalam berita, maka kita sebaiknya memilih kata-kata yang menarik untuk dibaca. Nah, Ananda ketika menemukan sebuah teks bahasa Inggris, kemudian berita, ditanyakan apa judulnya, teksnya cerita tentang apa ide pokoknya, maka Ananda hanya harus membaca bagian ini, newsworthy event, and that's enough. Itu sudah cukup untuk menggambarkan beritanya tentang apa, ya. Oke, baik, selanjutnya. Bagian kedua namanya background events. Ya, jadi kejadian-kejadian yang melatar belakangi ataupun merupakan penjelasan dalam berita kita. Atau bahasa lainnya adalah the body of the news. Badan dari berita itu sendiri. Jadi dia elaborate what happened. Jadi dia elaborate, menggambarkan secara lebih jelas lagi, mengembangkan apa yang terjadi, tell the cause of the event or incident. Jadi dia juga menceritakan sebab dari kejadian tersebut. Ya, apa tindak lanjutnya? Kita lihat extra detail and information. Jadi dia memberikan detail, sudah tadi disebutkan kejadiannya apa, kita jelaskan secara rinci lagi di bagian bawahnya. Jadi nih ada juga explain how or why the event happened. Jadi bisa saja isi dari body or the background event adalah menjelaskan bagaimana. Berarti dia merujuk pada cara, why berarti dia merujuk pada alasan-alasan kejadian tersebut bisa terjadi. Ya, jadi alternatifnya kita bisa memberikan rincian atau informasi tambahan terkait dengan newsworthy event. Kita juga bisa mencantumkan terkait bagaimana dan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Baik, selanjutnya, the background events should be short, 2 till 4 sentences long. Jadi ketika kita membuat deskripsi background event, disarankan untuk tidak membuat kalimat yang terlalu panjang. Ya, karena tentu akan membosankan membaca berita yang sedemikian panjangnya. Jadi berita itu, nak, dia memuat banyak informasi tapi dengan cara yang singkat. Ya, informasi detail itu disajikan tidak dengan bertele-tele tapi to the point. Oke. Nah, selanjutnya, written in third person with a formal voice. Karena berita itu adalah sajian formal, maka pilihan katanya pun, kalimatnya pun harus menggunakan bahasa yang formal. Dia tidak menggunakan I, ya. Jadi dia merujuk kepada 3. Jadi di dalam berita itu, kalaupun ada I dan you, itu berarti dia dalam keadaan kalimat kutipan langsung. Tapi selainnya, maka yang harus dipakai adalah she. Dia,
he, atau kita pakai it boleh, atau kita menggunakan they, the third person singular, it, she, he, it. Kemudian the third person plural itu kita pakai they. Ya, jadi tidak disarankan untuk menggunakan I di kutipan, di kalimat yang tidak langsung. Tapi kalau dalam tanda petik kutipan langsung boleh, karena kita mencantumkan apa yang dikatakan orang lain secara langsung dan kita mengulangnya kembali, maka kita boleh menggunakan I. Nanti ada contohnya ya. Baik, kita lanjutkan. Source, sumber. Ternyata dalam sebuah berita itu ada source. Apa itu? Source is a statement from someone who involved on the event or knows about the chronology of the event. Jadi source itu adalah pernyataan or comments, komentar-komentar dari seseorang yang terlibat dalam kejadian tersebut atau mengetahui tentang kronologi dari kejadian tersebut. Bisa berasal dari experts, ahli, witnesses, saksi, authorities atau otoritas yang berwenang, or participants atau orang yang mungkin yang mengikuti kejadian tersebut, yang berada dalam kejadian tersebut, itu participants. Jadi nanti akan ada pernyataan, statement. Nah, pernyataannya itu akan terkait dengan pernyataannya itu ada yang akan, sudah pernah Ibu singgung tadi, akan ada kutipan langsung, ada sebuah statement di sini, kemudian ada quotation mark di antaranya, atau akan ada said that, mengatakan bahwa. Oke, contohnya A, nama orang, kemudian mengatakan bahwa. Nah, itu berarti ciri-ciri ini kalau ada quotation dan seperti ini, maka dia adalah contoh dari source, sumber. Ya, jadi pernyataan dari orang-orang yang terkait dengan kejadian tersebut. Baik. Selanjutnya, ketika ingin membuat sebuah teks berita, selain bagian-bagiannya, kita juga harus mengetahui perintilannya. Apa itu perintilannya dalam berita atau ciri-ciri kebahasaannya? Nah, pertama kita menggunakan past tense, kemudian ada action verb, ada saying verb, ada adverbs, kemudian ada direct and indirect speech. Apa saja itu? Mari kita lihat sama-sama. Oke, nah di sini mulai dengan saying verbs. Saying verbs itu adalah the verbs of telling, ya, kata kerja yang menyatakan, berbicara, ya. Kita lihat contohnya. Ada kata said, mengatakan, kemudian berkata, kan, mengucapkan suara, mengatakan ask, bertanya. Ada kata complain, complained, complain. Kemudian suggested, menyarankan, memberikan saran. Kemudian responded, merespon dengan kata-kata. Kemudian ada cried, even cried, bahkan menangis pun itu adalah saying verbs. Because you produce a sound or voice, ya, karena mengeluarkan bicara, bahkan whispered, berbisik pun adalah saying verb karena dia mengeluarkan kata, apalagi dengan screamed, berteriak. Ya, kenapa di sini saying verbs-nya semuanya menggunakan kata kerja bentuk kedua? Nanti akan kita kaitkan dengan past tense-nya. Kita lihat dulu action verbs-nya. Bagaimana dengan action verbs? Apakah dia tetap juga menggunakan kata kerja bentuk kedua? Kita lihat. Action verbs itu adalah the verbs of doing, kata kerja melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? For example, eat, makan. Jadi kita tidak pakai kata kerja bentuk pertamanya yang eat, tapi kita pakai yang ate. Sama dengan saying verbs-nya tadi. Kemudian jumped, lompat, kata kerja bentuk kedua lagi. Ada kicked, menendang. Ran, lari. Made, membuat. Called, nah ini diubah ke kata kerja bentuk kedua. Called, memanggil. Cooked, danced, and shot. Di jenis teks yang lain, kata kerja bentuk pertamanya pun adalah action verb, sama dengan saying verbs-nya. Nah, kenapa di sini ditekankan menggunakan kata kerja bentuk kedua? Karena ketika kita menyampaikan sebuah berita, berarti kejadian tersebut sudah terjadi. Masih ingat ya? Kata kerja bentuk pertama dipakai ketika to express fact, habitual action, and an action on present. Jadi, kata kerja bentuk pertama itu dipakai kalau kenyataan, kemudian kata kerja menyatakan kebiasaan dan kejadiannya berlangsung hingga sekarang. Kalau kedua
itu adalah a completed action in the past. Ya, jadi kejadiannya sudah terjadi secara sempurna di waktu yang lampau. Berita itu sudah terjadi. Ketika kita beritakan berarti kejadiannya sudah terjadi, kita ceritakan kembali, maka kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kita lihat contohnya. Indonesian teenager Hugo Nathanael Yuwono won the Diana Award 2022 thanks to the non-profit organization namely Math for Humanity. Jadi kita lihat past tense itu the pattern is subject, kata kerja bentuk kedua. Ya, Ibu yakin Ananda semua sudah jago kalau past tense. Belajar mulai SMP ya, diulang terus setiap tahun. Indonesian teenager, seorang anak muda Indonesia bernama Hugo Nathanael Yuwono, ini adalah subjeknya, ya. Anak muda Indonesia bernama Hugo Nathanael Yuwono, kemudian ada kata won. Ini won adalah predikatnya. Dia kata kerja bentuk kedua. Berarti semuanya. Kenapa kedua? Karena kejadian ini 2022 sudah pernah terjadi, diberitakan kembali, maka kita menulisnya dalam kata kerja bentuk kedua. Begitupun dengan yang lainnya. Tapi the important notes, catatan pentingnya adalah tidak semua kalimat dalam news item ditulis dalam bentuk past tense. Kita harus tetap melihat konteks dari kalimat tersebut. Kalau kalimat tersebut atau situasinya terjadi hingga sekarang, maka kita menuliskannya dalam bentuk present. Bisa saja dia present perfect. Contohnya, telah menangkap. Baru-baru saja telah menangkap. Kejadian ditangkap itu terjadi kemarin, sudah ditangkap dan sampai sekarang pun masih terjadi. Jadi kita pakai have arrested atau jadi pakai have, nah ya, present perfect. Atau kita menyebutkan kalimat yang sesuai dengan kenyataan, maka kita tulisnya dalam bentuk present tense ya. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Oke. Nah, berikutnya yang tadi direct indirect speech, Ibu sudah menyinggung terkait dengan quotation, tanda petik 2 itu. Kita lihat. Direct speech is used when we simply repeat what someone says. Direct speech itu, kutipan langsung itu digunakan ketika kita ingin mengulang apa yang orang lain katakan. Ya, jadi kita ingin mengulang apa yang orang lain katakan, putting the phrase between the speech mark. Jadi kita meletakkan kalimatnya itu di antara dua tanda petik speech mark atau istilah lainnya adalah quotation. Double quotation mark. Jadi ada yang single quotation, kita sebutnya saja quotation mark. Tapi yang ini double quotation mark, yang seperti ini. Oke. Nah, ini namanya direct speech. Jadi orang menyatakan sebuah kalimat, kita ulang kembali tanpa mengubah kalimatnya sama sekali. Itu namanya kutipan langsung, direct speech. She replied, "No, I haven't seen him." Saya tidak pernah lihat dia, saya belum pernah ketemu dia. Ya, jadi saya belum pernah ketemu dia itu kata yang she katakan tadi dan saya mengulanginya. Dia menjawab, tidak, saya belum bertemu dengan dia. Jadi tidak diubah-ubah isi dari frase ini, nah. Tidak diubah satu kata pun. Nah, bagaimana dengan indirect speech? Indirect speech itu use when we want to report what someone said without speech mark. Kita ingin mengulangnya tapi tidak pakai quotation, tidak pakai speech mark. Jadi kita tidak pakai tanda petik ini lagi. Bagaimana caranya? Itu namanya kutipan tidak langsung. Ya, ini without necessarily using exactly the same word. Jadi tanpa menggunakan kata yang persis. Tadi kita bilang tidak, saya belum bertemu dengan dia. Tapi kalau kita bilang dia menjawab bahwa dia belum bertemu dengannya. Jadi tidak pakai quotation. Ini langsung mengatakan saya, kalau di sini dia menjawab atau membalas perkataan saya dengan mengatakan dia, bahwa dia belum bertemu dengannya. Jadi itu perbedaannya direct, indirect speech. Direct speech dia punya quotation mark, kemudian langsung meniru kalimat yang sebelumnya didengar, diucapkan kembali. Tapi kalau di indirect speech, kita mengubahnya sesuai dengan siapa yang berbicara. Okay, I hope you got the point of this kind of speech, ya.
Ibu harap Anda sudah memahami tentang direct indirect speech. Baik, selanjutnya dalam berita itu ada namanya adverb, kata keterangan. Ada keterangan waktu seperti yesterday, 2 days ago, mungkin recently, ya baru-baru saja. Kemudian ada yang namanya adverb of place, tempat, mungkin behind, beside, at home, at school, ya di sekolah. Kemudian ada adverb of manner. Nah, cara, kalau biasanya cara dalam bahasa Inggris itu diberi tambahan ly. Contohnya, dia berlari dengan sangat cepat, very quickly, ly, ya. Dengan lambat, slowly. Jadi ada li. Ini menjelaskan bahwa manner, ya, cara. Oke. Akan ada adverb dalam teksnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah contoh supaya lebih paham. The Surabaya police have arrested a man identified only as MN for alleged buying an event via Instagram. Jadi, tadi mengatakan bahwa newsworthy event itu cukup satu kalimat, tapi dia memuat siapa, di mana, kapan, dan apa. Kita lihat, The Surabaya Police itu adalah siapa, answering who, ya, siapa. Kemudian, apa yang terjadi? Have arrested a man, menangkap seseorang, namanya MN, ya inisialnya. For allegedly buying an infant, dia membeli bayi melalui Instagram. Ya, jadi siapa, apa. Kemudian di sini apakah ada di mana? Ini di mananya ada di sini. Ya, di mana? Kemudian ada lagi extra detail di sini lebih penjelasannya. Ya, dan kapannya tidak tercantumkan secara resmi di sini, tapi setiap berita itu memiliki deadline. Ya, ada kapannya di mana, meskipun tidak tercantum di sini, tapi ini sudah mewakili bahwa keseluruhan isi dari berita ini menceritakan tentang penangkapan seorang laki-laki karena membeli bayi melalui sosial media dan dia telah diringkus. Seperti itu ceritanya, Nak, ya. Jadi dari melihat satu kalimat ini saja kita sudah paham bahwa ceritanya tentang itu. Nah, itu maksudnya newsworthy event, kejadian yang layak untuk diberitakan. By looking at this sentence, dengan melihat kalimat ini, Anda sudah tahu bahwa oh ceritanya tentang ini. Sekarang kita lihat bagaimana dengan background eventnya. Body of the news, badan dari berita ini. Apakah dia memberikan extra detail information? Kita lihat. Nah, penangkapannya itu ditangkap di rumahnya, di Jalan Karah Injambangan Distrik Surabaya, East Java on Sunday. Lengkap, extra detail and information. He was found, ada lagi informasi tambahannya. He was found to have paid some. Tuh, uang yang dibayarkan berapa for a baby boy. Ternyata yang invent ini, the baby, ini persamaan dari baby. Baby boy yang dibeli itu adalah, ya, usianya baru 3 hari. Ya, itu extra information. Kemudian tadi bagian terakhir ada yang namanya source, sumber. Kita lihat apakah dia punya direct, indirect speech. Kita lihat, Surabaya Police Chief Rudi Setiawan said, mengatakan bahwa recently that the transaction was conducted in Semarang. Mengatakan bahwa, itu adalah ciri-ciri, tidak ada quotation di sini, berarti dia adalah indirect speech. Indirect speech. Kemudian ini adalah sumbernya. Bapak Rudi Setiawan ini adalah the source karena dia adalah expert, ahli yang menangani bidang ini yang terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian apakah masih ada? Kita lihat ada quotation di sini, berarti dia direct speech. Jadi sudah ada indirectnya, kemudian ada juga direct speech-nya. The baby is now safe with the Surabaya administration. Rudi said on Monday. Rudi kembali itu adalah source-nya. Nah, sudah memuat. Apakah ada saying verbs? Ada. Mengatakan, itu adalah saying verbs. Apakah ada action verbs? Kata kerja bertindak? Ada. Ada arrested. Oke, kemudian ada kata, kita lihat lagi, ditemukan. Ya, menemukan. Oke. Conducted, dilaksanakan.
atau di transaksi itu terjadinya di Semarang. Tinggal, nah itu ada. Lengkap ya. Jadi apakah keterangannya ada? Ada, tentu ada his house, at his house, on Jalan Kara, in Jambangan, on Sunday. Ya, jadi ada banyak. Nah, ya, jadi satu berita ini mewakili bahwa seperti itulah kita akan membuat sebuah berita. Baik, kita lihat ke step berikutnya. Nah, ketika kita ingin mempersiapkan sebuah berita, tadi sudah tahu apa yang akan ditulis, berikutnya adalah mempersiapkan apa yang akan kita tulis. In pre-writing, tahap pertama adalah Ananda, you have to determine the topic. Tentukan apa topik yang akan Ananda tulis, kemudian dari topik itu organize your ideas, atur ide-ide yang Ananda dapatkan, kemudian kumpulkan informasi, collect the information. Seperti apa contohnya? Nah, Ibu punya gambar, ada yang kenal? Baik, gambar ini ada Bapak the Governor of South Sulawesi and then the Head of Education Department. Ya, jadi kita mendapatkan informasi gambar ini ataupun mungkin kita berada di lapangan dan kita ingin membuatnya menjadi sebuah berita. Apa yang akan kita lakukan sebagai langkah awal? Nah, kita cari tahu dulu siapa. Jadi mungkin kita akan menulis di sini siapa yang ada dalam gambar atau siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kita tulisnya the governor. Nah, ternyata di gambar itu juga ada the head of education department, kepala dinas pendidikan. Nah, tuh kita cari tahu dulu. Kemudian apa? Ternyata itu adalah informasi yang kita dapatkan adalah visit, kunjungan. Kapan terjadinya? For example, 25 of September 2023. Kemudian di mana? Nah, lokasinya itu adalah at my school, SMA Negeri 3 Bone. Kemudian how? Bagaimana? Mungkin Ibu akan bercerita tentang bagaimana kronologinya, apa yang beliau lakukan pada saat di SMA Negeri 3 Bone. Kemudian mengapa? Ini extra detail information. Kita lihat, I have designed this. Nah, who the government and the head of education department of South Sulawesi and what visit, how meeting teachers and students, visit classes and give motivation. Apa saja yang beliau lakukan di sana, kemudian why. Kemudian his school, ternyata catatan yang didapatkan adalah SMA Negeri 3 Bone adalah tempat beliau dulu mengenyam pendidikan ketika SMA. Ya, nah setelah itu kita kumpulkan informasi, saatnya kita mulai menulis. Jadi start writing, pay attention the generic structure of the news. Ketika kita mulai menulis, tetap mengingat materi kita tadi, nak, bahwa membuat berita itu ada 3 bagiannya dan itu menjadi dasar kita untuk membuat berita. Oke, contohnya seperti ini. Kita tentukan dulu who, what, when, where. Tadi sudah kita gabung menjadi satu kalimat. The government of South Sulawesi visit UPT SMA Negeri 3 Bone on September 25, 2023. Oke, jadi digabung 4 poin itu. Nah, setelah itu background eventnya apa? How or why. Kita bisa memberikan detail, information, atau mungkin menjawab bagaimana dan mengapa. Coba lihat, Ibu tambahkan di situ, it was his school when he was a student. He asked for prayer and support from teachers and students for carry out tasks as governor. He visited his ex-classes and give motivation to students. Itu contohnya. Kemudian source-nya. Contohnya, ingat-ingat Pak Gubernur bilang apa pada saat itu? Beliau mengatakan, I spent my childhood here. Saya menghabiskan masa kecil di sini, bermain di sawah, melakukan banyak pekerjaan sebagai seorang anak petani. Tapi saya bisa menjadi saya hari ini. Ya, jadi kalimatnya motivational sekali. Kita lihat lagi, setelah itu bagaimana lagi? Nah, setelah itu kita gabung kalimat tersebut menjadi sebuah teks. Dan bisa saja kita memberikan tambahan, pengurangan, dikurangi lagi kata-katanya, ditambahkan lagi. Ada lagi yang kita ingat, kita tuliskan kembali. Jadi jadinya seperti ini. This visit was started from meeting with principal from Bone. Nah, kita lihat dari sini, nak, kita perbaiki lagi, kita ingat lagi apakah sudah benar past tense-nya, apakah sudah benar saying verbs-nya, action verbs-nya. Jadi dikoreksi semua apa yang tadi sudah kita pelajari. The government of South Sulawesi
Sorry. Oke, kita buatnya. Jadi ini namanya rough draft. Draft yang masih kasar ya. Kita buat, kita sambung semua tadi apa yang kita sudah dapatkan, kita kumpulkan tadi. Setelah itu, bagian editing and revising, kita perbaiki kembali. Apa yang diperbaiki kita lihat. Apakah susunan katanya, sentence structure, kemudian sudah benar punya subjek, punya predikat untuk menjadikan kalimatnya utuh, kemudian bagaimana bentuk waktunya, bagaimana keterangannya, dan bagaimana kata-katanya tidak hilang di satu hurufnya, atau bagaimana titik komanya, ya, itu namanya revising. Kita memperbaiki. Coba lihat, the governor. Oke, sini, pekerjaan, Gubernur Sulawesi Selatan. So, the G must be capital letters. Huruf besar, kemudian visited, sudah benar, kata kerja bentuk kedua, accompanied by the head. Nah, ini ditambahkan, tadi kita menganggap perlu untuk menambahkan keterangan lainnya. Accompanied by the head of education department, Bapak Iqbal Najamuddin, this visit was started, was-nya sudah benar. Meeting with SMA principal and teachers, oke. Nah, ada quotation-nya, direct speech-nya. Singapore can be developed and considered country because all people there learn English. Governor said. He suggested that education department had to provide courses to students to learn English. Jadi menyediakan kursus buat siswa-siswa belajar bahasa Inggris. Kemudian, on that occasion, he visited ex-classes, mengunjungi kelasnya terdahulu, and motivate. Ini kata kerja bentuk kedua. Oh, ternyata masih ada yang salah. Motivate-nya masih kata kerja bentuk pertama. Berarti kita ubah ke kata kerja bentuk kedua. Tambahkan ed. Kemudian, he taught student that he was also a student of this school. I spent my childhood here. Ini benar. Played-nya benar. In rice. Nah, lihat. Di sawah. Ini sudah betul atau tidak, nak? Sawah. Salah ya, jadi pelafalannya adalah field. Oke, jadi spellingnya, hurufnya satu persatu itu dilihat ketika kita membuat berita karena akan disajikan pada orang lain. Jadi kita harus very sensitive with the word ya. Kemudian doing, tadi di situ kata kerja bentuk kedua, played. Di sini kata kerja bentuk pertamanya diberi ing, jadi harus parallelism. Ketika menemukan kata yang sama, maka sama-sama harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi do-nya kita ubah menjadi kata kerja bentuk kedua, did. Nah, ini namanya editing and revising ya. Did many works as a farmer kid, but I can be me today. Oke, jadi seperti itu. Maksudnya editingnya kita perhatikan kembali kalimat kita apakah sudah benar semua atau masih ada yang perlu diperbaiki. Dan hasil akhirnya ketika kita sudah perbaiki adalah seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, Ananda bisa belajar lagi yang lain. Belajar apa? Belajar baca berita. Bagaimana kira-kira kalau Ananda belajar baca berita? Ya, jadi menyampaikan berita. To be a news anchor, menjadi pembaca berita. The governor of South Sulawesi visited UPT SMA Negeri 3 Bone on September 25, 2023. Accompanied by the head of education department of South Sulawesi, Iqbal Najamuddin, this visit was started from meeting with SMA principals from Bone and teachers of UPT SMA Negeri 3 Bone. Singapore can be developed and considered country because all people there learn English, the governor said. He suggested that education department had to provide courses to students to learn English. On that occasion, he also visited ex-classes and motivated students. He taught students that he had been also a student of this school. I spent my childhood here, played in rice field, did many works as a farmer kids, but I can be me today because I love learning and never surrender. Ya, jadi produk dari tulisan kita sudah jadi, kemudian kita bisa menjadikan produk yang lain, written and orally, tulisan, dan kemudian kita berakting menjadi seorang pembaca berita. And then, what's going on? Publishing. Bagian terakhir adalah mempublikasikan tulisan kita. Setelah melewati banyak tahapan, maka tulisan kita sudah siap untuk dipublish. Your writing is ready to publish. Now, how do you feel after learning about how to write a news? Bagaimana perasaan Ananda setelah belajar bagaimana menuliskan sebuah berita? I hope you enjoyed.
Ibu berharap Ananda semua menikmati belajar bahasa Inggris. Setelah at the end of the lesson today, di akhir pembelajaran kita hari ini, Ananda sudah paham bahwa oh konsepnya buat berita itu seperti ini. Kemudian kalau mau tulis berita itu ternyata tidak gampang, tidak satu kali, tapi harus selalu kita check and recheck. Itu istilah yang sering digunakan. Kita memeriksa, kemudian memeriksa kembali tulisan kita supaya produknya ready to publish, siap untuk dipublikasikan. Thank you very much for your nice attention. Terima kasih untuk perhatian Ananda hari ini. Tetap sehat, tetap semangat belajar. You are student today. Ananda adalah siswa hari ini. And then you will be a leader tomorrow. Ananda akan menjadi pemimpin di masa depan. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.